di antara kita, oh ini sholawatnya nggak bener, enggak, teksnya itu dari Rasulullah. Karena apa? Sholawat itu bentuk ungkapan cinta kita kepada Rasulullah. Sehingga ungkapan cinta itu tidak bisa didasarkan dengan apa? Referensi fikih. Kita ambil contoh, saya cinta terhadap istri saya. Saya kalau lagi gombal gitu ke istri saya ngomong begini, wahai istriku, subhanallah, aku hidup denganmu bahagia, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ini kalau diurut-urut dengan secara akidah, maka ini musyrik. Loh, saya nggak bisa hidup sama istri, nggak tanpa istri, musyrik itu. Engkau adalah separuh nafasku. Lah ini istri saya lagi jauh ini di sana begitu ya. Sehingga nafas saya cuma separuh. Ini ungkapan cinta saya. Begitu juga sholawat itu banyak para pensyair atau ahli tata bahasa Arab yang bagus itu dalam mengungkapkan rasa cintanya itu dengan syair-syair Arab yang sangat luar biasa. Ada di situ sirah atau sejarah Rasulullah SAW ditulis agar supaya kita memahami sirahnya, agar supaya kita mengungkapkan rasa cinta kita dengan baik. Ada sholawat namanya sholawat Simtud Duror, ada Maulidud Tiba, banyak sekali. Oleh karena itu jangan saling menyalahkan, apalagi kita tidak paham. Sebab mereka itu mencintai Rasulullah sangat bucin sekali. Kita bucin terhadap Rasulullah boleh, kita cinta betul terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya kalau kita cinta terhadap Rasulullah, kata-kata di sini apa? Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka sama halnya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo betul-betul kita sekarang itu pandai mengungkapkan cinta kepada Rasulullah, yaitu yang pertama dengan sholawat. Yang kedua, bagaimana cara kita tulus murni cinta kita terhadap Rasulullah? Dengan cara kita itu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Seandainya Rasulullah mengatakan, ayo kalian sholat. Sholatnya itu bagaimana? Sholat kalian itu ya satu, yang pertama harus versinya Rasulullah SAW. Jangan sampai kita itu mencari guru yang tidak sepaham dengan Rasulullah. Jangan. Saya pernah itu datang ke sebuah tempat, orang tersebut saya diskusi, kebetulan jauh tempatnya sehingga saya jamak. Pada saat itu saya sudah sholat. Pada saat itu sudah adzan. Setelah adzan saya sudah sholat. Bapak ini kok nggak sholat? Saya diam saja. Kemudian sudah lama saya katakan, Pak, Bapak kok nggak sholat? Loh, saya sudah sholat. Kapan? Dari tadi kan Bapak sama saya. Saya adzan itu sama Bapak terus. Iya. Bukannya sholat itu as-sholatu lidzikri. Sholat itu hanya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus Pak, sholatnya bagaimana? Lah ini saya sudah ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Cuman begini saja sholatnya. Maknanya sholat itu dikatakan hanya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul maknanya begitu, tetapi sholat kita itu bagaimana? Harus versinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana versi Rasulullah? Kita lihat, Rasulullah itu sholat nggak pernah cuman begini. Rasulullah itu sholat ya Pak, ya beliau itu senantiasa ke masjid. Bahkan kalau kita cinta terhadap Rasulullah, kalau laki-laki diusahakan untuk sholat berjamaah. Karena apa? Rasulullah dalam semasa hidupnya semenjak difardukan sholat, beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah kecuali dalam keadaan kritis. Beliau itu sholat pada saat itu sakit pun minta dibopong agar supaya apa? Bisa datang ke Masjid Nabawi. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Kalau kita cinta, yang pertama sholawat, yang kedua apa yang dikerjakan Rasulullah, ayo kita berusaha mengikutinya. Walaupun tidak mungkin kita mengerjakan 100%, tetapi apa? Berusaha kita mengikutinya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, yang nggak disukai Rasulullah, ya sudah. Rasulullah nggak senang apa? Kita ikut nggak senang. Rasulullah memerintahkan menjauhi hal itu, maka kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah bagaimana rasa tulus dan tulus dan murni kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Hadis selanjutnya, siapakah liman ya Rasulullah wal a'immatil muslimin, yaitu apa? Khusus umat a'immah. A'immah itu pemimpin umat Islam itu harus kita hormati. Sebab
Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu tadi, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, maka cara mentaati Allah mutlak. Kemudian wa atiur rasul, maka taat kepada Rasulullah itu mutlak. Wa ulil amri, bagaimana ulil amri ini? Apakah kita mutlak? Maka tergantung ulil amrinya. Kalau ulil amrinya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita mutlak harus mentaatinya. Kalau ulil amrinya itu nggak taat sama Allah, nggak mau sholat, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, apalagi nggak nurut sama Rasulullah, nggak cinta sholawatan, ya sudah, maka nggak perlu taat kepada ulil amri semacam ini. Sebab ulil amri semacam ini belum tentu pro dengan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu seandainya ada ulil amri, presiden kita itu yang memimpin siapa? Sayyidina Abu Bakar. Maka apa? Kita wajib taat kepada Sayyidina Abu Bakar. Bahkan yang tidak taat disebut bughat, orang yang membangkang. Maka pada saat itu kita harus taat kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar itu betul-betul cinta dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah itu tersenyum, maka Sayyidina Abu Bakar tersenyum. Kalau Sayyidina Rasulullah itu diam, maka Sayyidina Abu Bakar diam. Itu membuktikan bahwasannya cintanya para sahabat, cintanya para a'imah terdahulu itu luar biasa. Lain halnya seandainya ada ulil amri yang ketaatannya kepada Allah jauh, nggak begitu taat-taat banget. Ya enggak, ya kita taat kalau kebijakannya itu mukhalifus syar'i, bertentangan dengan syariat, maka kita tidak perlu taat. Contoh, sekarang wanita itu kalau tugas seandainya di bandara begitu ya, nggak boleh pakai kerudung, maka tidak boleh ditaati pemerintah semacam itu. Karena apa? Karena apa? Kewajiban seorang wanita menutup kerudung. Wanita itu kalau jadi head of jadi istiqbalud duyuf itu apa? Orang yang nerima tamu harus pakai rok mini begitu. Nggak boleh, nggak usah diikuti. Oleh karena itu ulil amri yang taatnya kepada Allah dan kepada Rasul, maka kita wajib mentaatinya. Jika tidak, maka tidak. Oleh karena itu kita nasihat ini adalah murni dengan tulus. Kemudian kita harus mencintai Yang pertama itu adalah lillah, yaitu tidak mensekutukan. Sehingga lillah ini harus tidak boleh mensekutukan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita butuh sesuatu hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali kitabihi, kita harus mencintai kitab Allah yang namanya Al-Qur'an dengan cara membaca, dengan cara mengkaji, dengan cara kita melatih diri agar supaya bacaan kita itu versinya Rasulullah, dengan cara mengikuti beberapa ulama, yaitu ada namanya ilmu tajwid. Apabila nun mati bertemu lam, maka bagaimana caranya? Kalau nun mati bertemu ya, bagaimana caranya? Itu harus kita ikuti, kita fahami terus. Maka di sini panjang pendeknya berapa kutukan, itu harus kita fahami terus. Kita berusaha, maka berusaha kita itu dihitung ibadah. Itu cara kita murni dan tulus kepada Al-Qur'an. Sehingga kalau kita memaknai Al-Qur'an, betul-betul memaknai Al-Qur'an versinya Rasulullah SAW, jangan sampai kita main-main. Oleh karena itu, ayo cintai, tulus dan murni terhadap Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an jangan sampai kita memaknai versinya yang tidak versinya Rasulullah SAW. Wali rusulihi, yaitu bagaimana kemurnian kita untuk Rasul kita. Siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bersama bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat cinta terhadap umatnya. Bahkan tatkala beliau di sakaratul maut, tatkala beliau mau meninggal, ditawarin itu oleh malaikat, apakah engkau ingin menggunakan fasilitasnya? Fasilitas apa ini? Kalau engkau menggunakan fasilitas, maka tatkala ruhmu dicabut tidak sakit. Ditanya, apakah hanya saya yang mendapatkan fasilitas? Apakah umatku juga? Enggak, ini khusus engkau, umatmu enggak. Kalau gitu saya enggak mau pakai. Kalau gitu saya enggak mau pakai untuk fasilitas ini. Kemudian apa? Dengan cara apa? Kemudian beliau dicabut kesakitan. Kemudian tatkala sakit itu diberhentikan malaikatul maut tersebut. Sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala, sebentar dulu. Sampaikan ke Allah, umatku nggak akan kuat. Ini sakit bener nih. Sampaikan ke Allah, sakitnya umatku ini. Rasulullah itu sudah mau wafat langsung minta surga, boleh ini. Tapi Rasulullah malah bela-belain kita. Umatku nggak akan kuat.
maka sakitnya itu taruh di tempatku ini, maka biar aku yang merasakan. Disampaikan ke Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ya Rasulullah, seluruh umatmu nanti akan merasakan sakit itu. Itu loh cinta Rasulullah SAW. Kalau kita selaku umatnya sudah dibela-belain di hadapan Allah, kita sudah dicintai begitu, kita nggak cinta, ya sungguh terlalu. Bagaimana cinta Rasulullah terhadap kita? Rasulullah SAW adalah manusia yang tersibuk nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu orang yang paling sibuk Rasulullah. Terutama ada dua tempat. Yang pertama mizan, yang kedua sirat. Rasulullah berusaha mati-matian bagaimana caranya seluruh umatnya itu masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam sampai Nabi Isa itu berharap menjadi umatnya Nabi Muhammad agar supaya apa? Mendapatkan syafaat. Lah yang kita ini loh, yang sudah selaku umatnya kok nggak begitu cinta, diajak sholawatan mengatakan oh itu ahlul bid'ah, oh nggak paham kok mengatakan ahlul bid'ah. Lah itu jangan, ayo kita cintai baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Yaitu tadi bersolawat, mencintai Rasulullah, ayo kita sering bersolawat. Kemudian jangan sampai kita mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu maknanya kita mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Loh kita ngapain doain Rasulullah? Rasulullah itu kan nggak butuh doa kita. Rasulullah itu sudah dijamin surganya. Iya, Rasulullah itu dianggap seandainya gelas. Seandainya untuk memudahkan pemahaman kita. Seandainya gelas. Kita Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah menurunkan rahmat. Tapi rahmat Allah itu gelasnya Nabi Muhammad sudah penuh sehingga itu amber, meluber begitu ya rahmatnya Allah sehingga apa turun kepada kita. Maka barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah maka siap-siapalah dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala aimmatihi. Ayo kalau mentaati seorang pemimpin itu suatu kewajiban, yaitu taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kewajiban kita untuk memilih pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayo pilih pemimpin, mau RT, mau RW, maupun kepala desa, maupun ada pemilihan gubernur atau wali kota ataupun bupati maupun presiden atau anggota legislatif yang itu, pilih yang bagaimana ketaatan beliau terhadap Allah dan Rasulnya. Kita kan nggak bisa menilai, pilih yang semampu Anda menilai, bukan karena uang 200.000, bukan karena uang 400.000, bukan karena uang 20.000, tapi harus kita tracking bagaimana sholatnya, bagaimana dia itu kebijakannya pro Islam atau tidak. Itu cara kita memilih pemimpin yang pro dengan Islam, yang insya Allah beliau adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, maknanya sangat penting, yaitu dinun nasiha, yaitu kemurnian kita terhadap Allah, kitabnya, Rasulnya, dan pemimpin kita. Semoga bermanfaat, semoga ini nasihat khususnya buat saya pribadi, umumnya kepada Anda semua yang melihat video ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.